Tiga di antara manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat, adalah syaikhun zani, orang tua tapi masih berzina. Di satu sisi orang tua itu dihormati, dimuliakan, karena Allah malu tidak akan memberikan apa yang dia minta. Tapi di sisi lain juga ada yang justru dengan umur yang panjang itu, tapi dia tidak pernah berubah. Baunya surga itu sudah bisa tercium dalam perjalanan 40 tahun. Orang-orang yang nanti tidak akan bisa mencium bau surga itu adalah penguasa yang suka menakut-nakuti rakyatnya. Jangankan masuk surga, baunya surga saja sudah tidak. Lalu kemudian perempuan-perempuan yang berlenggak-lenggok kemudian memperlihatkan auratnya dan bertabarruj, itulah orang yang tidak akan pernah merasakan baunya surga. Jangankan masuk surga, baunya surga saja tidak akan dia rasakan. Dan orang yang membunuh kafir muahad, dia tidak akan merasakan baunya surga yang perjalanannya itu bisa dirasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi amarna an nusliha ma'isyatana linailis sa'adah wa naquma bil wajibat fi ibadatihi wa taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian eskatologi kita. Sekarang sedikit saja kita bahas tentang siapa orang yang pertama kali masuk surga, siapa umat yang masuk surga pertama kali, dan siapa orang yang dari umatnya Nabi Muhammad yang pertama kali masuk surga. Sebagaimana yang kita maklumi bersama bahwa menurut beberapa hadis Rasulullah SAW, kita akan sampaikan di sini. Yang pertama, orang pertama, manusia pertama yang akan masuk surga itu, mengetuk pintu surga itu adalah baginda Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wasallim. Jadi yang pertama kali akan mengetuk dan masuk pintu surga itu adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana awwalu may yaqra'u babal jannah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ati babal jannah yaumal qiyamah fa astaftahu fa yaqulu al khazin man anta fa aqulu Muhammad fa yaqulu bika umirtu la aftahu li ahadin qablak. Akulah orang yang pertama kali nanti akan mengetuk pintu surga itu. Aku mendatangi pintu surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hari kiamat. Lalu aku minta untuk dibuka kepada penjaganya. Penjaga surga itu bertanya, siapa kamu? Aku menjawab, kata Nabi Muhammad, Muhammad. Lalu dia berkata, kepadamulah aku diperintahkan agar aku tidak membukakan untuk siapapun sebelum kamu. Hadis riwayat Muslim. Jadi yang pertama kali akan masuk surga itu, yang mengetuk pintu surga pertama kali itu adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan manusia yang pertama kali masuk surga di antara umatnya Nabi Muhammad, yang pertama kali akan masuk surga itu berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, inilah yang nanti akan kita sedikit pelajari bagaimana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq ini menjadi orang yang pertama kali masuk surga di antara umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Atani Jibril fa akhadha bi yadi fa arani babal jannah alladhi tadkhulu minhu ummati. Faqala Abu Bakar, ya Rasulullah, uridtu anni kuntu ma'ak hatta andura ilaih. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ama innaka ya Abu Bakar awwalu may yadkhulul jannah min ummati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Jibril menghampiriku, lalu kemudian Jibril meraih tanganku. Dia memperlihatkan kepadaku pintu-pintu surga ini, tempat umatku masuk kepadanya. Lalu kemudian Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, aku ingin bersamamu hingga melihatnya. Rasulullah SAW kemudian bersabda, ingat engkau wahai Abu Bakar, engkaulah orang yang pertama kali akan masuk surga dari umatku. Berbahagia sekali Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian oleh Rasulullah SAW sendiri dinyatakan, Abu Bakarlah orang yang pertama kali akan masuk surga di antara umatnya Nabi Muhammad itu. Maka ada ulama tafsir yang menyatakan di Quran surat Al-Ahqaf ayat 15 itu yang berdoa, Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Berbahagia sekali karena memang ayat itu katanya diturunkan untuk Abu Bakar As-Siddiq. Berbahagia sekali karena Abu Bakar dan orang tuanya kemudian bisa masuk Islam itu. Kemarin dijelaskan di sana orang tua dari Abu Bakar itu masuk Islam adalah Abu Quhafah. Setelah Fathu Makkah itu kemudian Abu Quhafah ini baru masuk Islam. Setelah 20 tahun Islam disebarkan dan baru kemudian masuk Islam 20 tahun berikutnya. Sudah sepuh sekali. Tetapi merasa bahagia sekali karena orang tua dari Abu Bakar As-Siddiq ini kemudian bisa masuk Islam. Dan ketika ada bahasan tentang orang tua yang umurnya sudah tua itu, memang diantaranya Rasulullah SAW menyatakan bahwa di antara cara untuk mengagungkan Allah adalah memuliakan orang tua. Jadi balikan dari itu, ada orang yang kemudian katanya rajin mengagungkan Allah, tapi kok dia sering menghina-hina orang tua, sering merendah-rendahkan orang tua, tidak menghormati orang tua, maka dia sebenarnya tidak sedang mengagungkan Allah. Karena salah satu cara untuk mengagungkan Allah itu adalah menghormati, memuliakan orang yang sudah tua itu. Agama kita mengajarkan luar biasa penghormatan kepada orang tua. Rasulullah SAW, orang yang pertama kali akan masuk surga, sudah memberikan banyak keindahan akhlak bersama dengan orang yang sudah tua ini. Ada satu riwayat yang menyatakan suatu saat Rasulullah pernah mau dikunjungi oleh seorang tua sepuh, padahal pada waktu itu sudah banyak orang yang datang kepada Rasulullah SAW. Nah, orang tua yang baru datang ini jauh sekali di belakang, karena dia sudah sepuh, sudah tua, maka kemudian dia tidak bisa kemudian menyalip orang-orang yang sudah ada di situ. Rasulullah SAW kemudian tahu tentang itu. Karena tahu tentang itu, lalu kemudian Rasulullah memberikan kesempatan kepada orang tua, berikan jalan kepada orang yang sudah sepuh ini di belakang. Lalu kemudian Rasulullah SAW menyatakan, laisa minna man lam yarham sagirana wa yukrim kabirana. Bukan dari golongan kita orang yang kemudian tidak menghargai yang masih muda dan tidak memuliakan yang sudah tua. Jadi cara untuk memuliakan Allah salah satu diantaranya adalah memuliakan orang yang sudah tua. Karena orang yang sudah tua ini di dalam riwayat disebutkan, kalau dia orang tua yang baik, maka Allah tidak memberi apa yang dia minta. Allah malu untuk tidak memberikan apa yang diminta oleh orang tua yang baik. Kalau sudah ubanan, kalau sudah dia baik lalu minta kepada Allah, Allah malu untuk tidak memberikan, dengan catatan bahwa orang tua ini baik. Nah, Rasulullah juga begitu kepada orang tua atau bapaknya Abu Bakar As-Siddiq ketika sudah sepuh umurnya lalu baru masuk Islam.
dibawa kepada Rasulullah oleh Abu Bakar. Lalu kemudian Rasulullah menyatakan, kenapa tidak usah ke sini aja, nanti biar aku yang datang ke rumahmu. Artinya Rasulullah itu mau menghormati dan memuliakan orang yang sudah tua. Tapi kalau ada orang yang rajin ke masjid, kemudian dia sudah disebut sebagai orang yang kemudian mengagungkan Allah, tapi kok dia suka merendah-rendahkan dan tidak menghormati orang tua, maka sesungguhnya dia tidak sedang mengagungkan Allah. Karena salah satu cara untuk mengagungkan Allah itu adalah memuliakan orang yang sudah tua. Dan orang yang umurnya panjang ini, orang yang sudah tua ini memang termasuk di antara cita-cita kita, keinginan kita. Kalau ada orang dipilih mau mati muda atau mati tua, semuanya akan menjawab mati tua. Dan memang betul seperti itu. Karena orang yang umurnya panjang lalu kemudian perbuatannya baik, itu adalah sebaik-baik manusia. Ketika ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, siapa orang yang paling bagus? Itu adalah orang yang umurnya panjang lalu kemudian perbuatannya baik. Bahkan Ali bin Abi Thalib pun tidak suka mati muda. Kalau bisa mati kemudian dalam keadaan tua. Kenapa? Karena lebih mengenal, lebih arif, lebih menjadi orang yang taat, lebih menjadi orang yang baik ketika sudah tua. Maka ada seorang yang kemudian ke masjid itu, seorang ulama besar itu, ketika melihat ada orang yang sudah sepuh gitu kan, jalan saja susah gitu ke masjid. Lalu kemudian ditanya, Syekh gitu, apa Anda suka mati atau tidak gitu. Lalu dia menjawab, kalau bisa jangan gitu, saya tidak suka mati. Kenapa katanya? Kenapa tidak suka mati? Karena aku berbahagia sekali dengan keadaanku sekarang. Saya mau berdiri saja mengucapkan bismillah katanya. Nanti kalau sudah berdiri sudah bilang alhamdulillah. Dan itu tidak pernah saya rasakan waktu muda ya. Jadi kalau sudah tua gini, mancing mau jaga berdiri itu, jaga itu langsung mengucapkan bismillah. Itu mau berdiri itu kalau sudah tua. Nanti kalau sudah sampai bisa berdiri bilang alhamdulillah. Dan waktu mudanya saya tidak sempat begitu. Itu. Jadi bersyukur jadi orang tua. Saya senang sekarang jadi orang tua karena kondisi dan keadaanku seperti ini. Maka kalau bisa memilih, saya tidak mau mati muda ya. Saya senang dengan kondisi seperti ini. Jadi menjadi orang tua itu luar biasa. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan ada orang yang berperang di jalan Allah itu masih kalah dengan orang yang umurnya panjang. Kenapa? Karena di saat dia punya umur panjang itu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah orang yang sepuh dan tua ini. Tapi ingat bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ada juga di dalam hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa 3 di antara manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat, tidak akan direken, adalah syaikhun zani, orang tua tapi masih berzina. Di satu sisi orang tua itu dihormati, dimuliakan, karena Allah malu tidak akan memberikan apa yang dia minta. Tapi di sisi lain juga ada yang justru dengan umur yang panjang itu, tapi dia tidak pernah berubah. Seorang yang sudah tua tapi dia berzina, itu orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan direken, dan itu adalah musibah terbesar nanti di akhirat. Nah, penghormatan luar biasa oleh Rasulullah kepada bapaknya Abu Bakar As-Siddiq, Abu Quhafa ini, karena beliau menyatakan sudah, mestinya tidak usah kesini aja, biar aku, kata Rasulullah, yang datang ke sana. Karena Rasulullah begitu sangat menghormati orang yang sudah sepuh ini. Jadi intinya berbahagialah yang sudah sepuh, sudah tua, bisa merasakan ketaatan kepada Allah, tapi di sisi lain juga harus menjaga bahwa keadaan dan kondisi ketaatan kepada Allah itu terus harus dijaga. Karena orang-orang yang seperti ini, bau surga sudah tercium gitu, bau surga sudah tercium. Ada banyak riwayat itu yang menyebutkan bahwa baunya surga itu sudah bisa tercium dalam perjalanan 40 tahun. 40 tahun sudah bisa mencium bau surga itu kalau dia menjadi orang yang baik itu.
Tetapi sebaliknya, ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan yang kemudian jauh dan menyimpang, maka jangankan masuk surga, bau surga saja yang bisa dirasakan itu sejauh 40 tahun perjalanan, dia tidak akan pernah merasakan itu. Naudzubillah. Masyiral muslimin rahimakumullah. Nah, di antaranya siapa orang-orang yang nanti tidak akan bisa mencium bau surga itu adalah penguasa yang suka menakut-nakuti rakyatnya. Jadi dengan gambaran pakai cemeti itu, rakyatnya ditakut-takuti, itu penguasa yang nanti tidak akan pernah merasakan baunya surga. Jangankan masuk surga, baunya surga saja sudah tidak. Lalu kemudian perempuan-perempuan yang berlenggak-lenggok di catwalk itu, dia berlenggak-lenggok kemudian memperlihatkan auratnya dan bertabarruj, itulah orang yang tidak akan pernah merasakan baunya surga. Jangankan masuk surga, baunya surga saja tidak akan dia rasakan. Dan orang yang membunuh kafir mu'ahad, dia tidak akan merasakan baunya surga yang perjalanannya itu bisa dirasakan 40 tahun perjalanan. Maka kalau ada yang menuduh-nuduh bahwa Islam itu ajarannya ya, ajaran bukan perilaku orang beragamanya. Maka kalau sekarang ramai tentang wasatiyah itu, moderasi beragama, itu bukan moderasi agama, tapi moderasi beragama, perilaku orang Islamnya. Kalau ajarannya itu bagus, Islam saja mengatur siapa yang membunuh kafir mu'ahad itu, dia tidak akan merasakan baunya surga selama 40 tahun perjalanan itu yang bisa dirasakan. Jadi begitu sangat kasih sayang luar biasa umat Islam itu, ajaran Islam itu terhadap jangankan orang yang sesama muslim, kafir mu'ahad saja yang sudah ada perjanjian untuk dia menjadi orang yang taat, tidak macam-macam, itu akan diharamkan untuk membunuh. Luar biasa Islam itu. Nah, penguasa yang menakut-nakuti rakyat, lalu juga wanita yang seperti melenggak-lenggok itu, dia tidak akan merasakan baunya surga itu. Beda ketika Anas bin Malik bercerita tentang pamannya yang kemudian tidak ikut perang Badar, tapi kemudian dia nyesal banget ya. Tapi memang ada alasan, sehingga kemudian berikutnya pada saat perang Uhud, ikutlah dia dalam perang Uhud itu. Sampai kemudian ketika ditanya orang mau kemana, dia sudah agak sepuh juga ya, tapi tidak terlalu sepuh yang dilarang untuk berperang. Mau kemana kamu? Mau kemana? Sudah, saya sudah mencium baunya surga ya. Dan ternyata pamannya Anas bin Malik ini menjadi syahid di perang Uhud. Dan banyak sekali sayatan tembusan panah ya, yang ada di dadanya itu, sehingga saudara perempuannya kemudian ketika melihat, saya hampir tidak mengenal saudaraku itu karena kena banyak sayatan pedang dan panah kepada tubuhnya. Saya hanya bisa mengenal dari tangannya, jari-jari tangannya itu. Dia sudah mengatakan mencium surga ya, bau surga seperti itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, tentu kita saat ini sedikit saja akan belajar tentang bagaimana kemudian Abu Bakar As-Siddiq ini menjadi orang yang kemudian dimuliakan oleh Rasulullah SAW dengan disebut bahwa beliaulah orang yang nanti pertama kali akan masuk surga, yang merupakan orang pertama dari umatnya Nabi Muhammad yang akan masuk surga itu. Abu Bakar As-Siddiq ini, kita tahu nama beliau itu adalah Abdullah bin Utsman At-Taimi, dan beliau diberikan julukan atau gelar As-Siddiq itu adalah memang diberikan oleh Rasulullah SAW. Dalam salah satu riwayat itu disebutkan ketika suatu saat Nabi Muhammad bersama dengan Abu Bakar, lalu kemudian Umar dan Utsman mendaki atau naik ke Gunung Uhud itu, lalu kemudian Gunung Uhud itu bergetar. Saat Gunung Uhud itu bergetar, lalu kemudian Rasulullah SAW menyatakan, uskun Uhud, falaisa alaika illa nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Diam, tenang kata Rasulullah, tenang, tidak usah bergetar gitu. Di atas kamu sekarang adalah seorang nabi dan seorang siddiq, lalu kemudian 2 orang syahid. Jadi disebut di situ
ketika Nabi Muhammad bersama Abu Bakar As-Siddiq, lalu bersama Umar bin Khattab dan Utsman, ketika bergetar ya, gunung itu, lalu kemudian Rasulullah menyatakan, diam, tenang. Di atasmu sekarang ada seorang Nabi, seorang Siddiq, ya, gelaran Rasulullah kepada Abu Bakar, dan 2 orang syahid, yaitu Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Jadi gelar ini memang diberikan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar itu. Jadi tidak ada namanya kalau Abu Bakar pasti disandingkan dengan As-Siddiq. Karena itulah gelar yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Bakar. Nah, kita tahu bahwa As-Siddiq itu adalah penghargaan Rasulullah SAW kepada orang yang pertama kali masuk Islam. Di antara golongan yang masuk Islam pertama kali dari golongan dewasa itu adalah Abu Bakar. Dan Abu Bakar itu dikenal sebagai orang yang selalu mempercayai apapun yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Hatta sebuah berita yang fenomenal pada waktu itu yang tidak mungkin masuk akal, yaitu perjalanan seorang ke langit, dan itu dalam waktu yang sangat sekejap, itu tidak mungkin. Tetapi kemudian Abu Bakar percaya, maka kemudian Rasulullah memberikan gelar kepada Abu Bakar dengan gelar As-Siddiq itu. Orang yang jujur, orang yang membenarkan, dan dialah orang yang pertama kali masuk Islam. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu, surat At-Taubah ayat 100, pujian terhadap orang-orang yang masuk Islam pertama kali itu. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum radu'an. Orang-orang terdahulu itu lagi pertama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemudian julukan yang diberikan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar As-Siddiq, karena beliau termasuk orang yang pertama kali masuk Islam, dan beliaulah orang yang kemudian mempercayai di saat sesuatu yang tidak masuk akal, tetapi Abu Bakarlah yang kemudian mempercayai Rasulullah SAW. Lebih hebatnya lagi kalau Bapak dan Ibu baca kitabnya Syekh Mustafa Murad itu, As-Salasuna Al-Mubashiruna bil Jannah, 30 orang yang dikabarkan masuk surga itu. Ketika berbicara tentang Abu Bakar As-Siddiq itu luar biasa. Ternyata Abu Bakar itu punya banyak julukan. Jadi punya banyak julukan yang disebutkan dan kemudian diberikan kepada Abu Bakar itu luar biasa. Ada banyak julukan-julukan di antaranya. Abu Bakar itu juga dijuluki sebagai Ar-Rafiq, orang yang menemani. Kenapa? Kenapa dijuluki Ar-Rafiq? Karena Abu Bakar itu orang yang selalu menemani Rasulullah SAW di dunia dan akhirat. Karena dia akan selalu menemani Rasulullah di dunia, bahkan nanti di akhirat, maka disebut juga sebagai Ar-Rafiq. Berbahagia sekali Abu Bakar As-Siddiq. Dialah orang yang menemani Rasulullah saat Rasulullah kemudian dikejar-kejar oleh kafir Quraisy itu. Rasulullah masuk ke gua bersama Abu Bakar As-Siddiq. Dialah orang yang kemudian membersamai, menemani Rasulullah SAW sampai pertama kali masuk di surga di akhirat nanti adalah Abu Bakar As-Siddiq. Luar biasa Abu Bakar As-Siddiq. Kalau kita berharap terus berdoa supaya bisa bersama dengan Rasulullah SAW, dan doa yang selalu kita baca yang diajarkan oleh Ibnu Mas'ud itu, direkomendasi oleh Rasulullah kalau mau belajar tentang doa yang bagus yang kita minta kepada Allah, diantaranya adalah doa yang dibacakan oleh Ibnu Mas'ud itu, kata Rasulullah. Dan salah satu doa dari Ibnu Mas'ud yang selalu tidak pernah beliau tinggalkan habis salat wajib itu adalah Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Berdoa kepada Allah, minta agar imannya tidak sedikit pun murtad, lalu kemudian kenikmatan itu tidak berhenti di dunia tapi bisa dirasakan terus bersambung, bisa mendapati surga, lalu kemudian bisa bersama dan menemani juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga yang paling tinggi. Ini doa yang kemudian dibacakan, selalu dibacakan oleh Ibnu Mas'ud, dan Rasulullah
memberikan rekomendasi kalau mau baca doa seperti yang dibacakan oleh Ibnu Mas'ud itu. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini diberi gelaran Ar-Rafiq, bukan cuma As-Siddiq ya, tetapi juga Ar-Rafiq, karena beliaulah orang yang selalu menemani Rasulullah di dunia bahkan nanti di akhirat. Karena orang yang pertama kali akan masuk surga di antara umatnya Nabi Muhammad itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau juga dijuluki Ar-Raqiq. Kenapa diberi gelaran Ar-Raqiq itu? Karena lembut hatinya, mudah, lalu kemudian banyak menangis. Jadi orangnya penuh dengan kelembutan, penuh dengan kelemah lembutan, dan beliau juga mudah menangis kalau baca Al-Quran. Mudah menangis kalau baca Al-Quran, sehingga orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu sudah jangan. Abu Bakar masuk Islam pertama kali itu, wah ini gawat ini sudah terang-terangan kalau sudah dilihat orang kecintaannya ketika membaca Al-Quran itu. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini luar biasanya, dan ini yang akan kita pelajari sedikit dari sifat-sifat Abu Bakar As-Siddiq, orang yang kemudian termasuk di antara satu dari umatnya Nabi Muhammad yang disebut sebagai orang yang nanti akan masuk pertama kali ke surga karena punya kelemah lembutan hati. Orangnya suka pemaaf, lalu kemudian dia meleran itu, suka menangis itu. Makanya disuruh jangan jadi imam itu, karena kalau baca-baca ayat Al-Quran, apalagi yang baca tentang neraka itu, suka kemudian menangis. Nah, kita tahu cerita yang sudah sangat masyhur dan populer, lemah lembutnya dan pemaafnya Abu Bakar As-Siddiq, dan ini yang harus kita tiru. Karena di antara kita belajar kenapa Abu Bakar As-Siddiq menjadi orang pertama kali dari umatnya Nabi Muhammad masuk surga itu adalah di antaranya karena dia punya sifat Ar-Raqiq itu. Diberi gelaran Ar-Raqiq karena orangnya lemah lembut hatinya, suka memaafkan. Nah, riwayat yang masyhur adalah pada saat putri beliau sekaligus adalah istri dari Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha, yang dikenal dengan peristiwa hadisul ifki, fitnah yang menyebar di mana-mana bahwa Aisyah itu putri dari Abu Bakar As-Siddiq itu melakukan perselingkuhan dengan seorang sahabat Rasulullah SAW. Dan pada waktu itu salah satu yang menyebarkan berita fitnah keji itu adalah Mistah bin Usasah, ya. Keluarga yang tidak punya dari keluarganya Abu Bakar, kerabatnya Abu Bakar yang memang miskin, tetapi yang menyebarkan fitnah bahwa Aisyah radhiyallahu anha itu berselingkuh adalah salah satu di antaranya adalah Mistah bin Usasah, keluarga kerabat dari Abu Bakar yang sudah sering dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq, tapi kok dia tega-teganya kemudian menyebarkan fitnah kemana-mana. Nah, itulah yang membuat manusiawi kalau kemudian Abu Bakar tidak akan membantu lagi kepada Mistah bin Usasah itu. Maka kemudian ketika ada keretakan hati tidak akan bantu lagi karena sudah keterlaluan dibantu kok seperti itu. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat An-Nur ayat 22 itu menyebutkan wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah iyutu ulil kurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayaghfirallah lakum wallahu ghafurur rahim. Nah, jangan kamu kemudian bersumpah untuk tidak memberikan sesuatu kepada orang yang tidak punya, kepada orang-orang miskin. Kalau kamu diberikan keluasan rezeki, jangan kemudian ada getaran hati untuk tidak memberikan bantuan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala kemudian menawarkan, maka maafkan, ampuni dia, maka nanti kamu akan dicintai oleh Allah dan akan diampuni oleh Allah. Apa yang terjadi pada waktu itu? Abu Bakar As-Siddiq menyatakan, bala wallah inni la uhibbu ayyaghfirallah li
faraja'a ila Mistah alladzi kana yajri alaihi. Demi Allah, kata Abu Bakar, sungguh aku lebih suka Allah mengampuni dosaku. Lalu kemudian beliau kembali memberikan infak, memberikan bantuan kepada Mistah bin Usasah, daripada mengikuti egonya sendiri untuk tidak memberikan sedekah, infak kepada kerabatnya yang miskin, yang sudah menjelek-jelekkan itu. Kalau kita seperti itu mungkin manusiawi lah, manusiawi bapak kemudian tidak lagi membantu karena dia sudah keterlaluan. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq itu sangat lembut hatinya, memaafkan. Dia lebih memilih mendapatkan maaf dan ampunan dari Allah ketimbang dia mengikuti egonya. Lalu kemudian dia memberikan kembali Mistah seperti biasanya, bahkan dalam riwayat itu disebutkan lebih dari biasanya. Jadi lebih banyak lagi diberikan bantuan kepada orang yang menjelek-jelekkan kerabatnya sendiri itu. Kalau bapak dan ibu seperti itu, kira-kira bisakah posisinya seperti itu? Maka pantas dan layak kalau kemudian Abu Bakar itu diberi julukan sebagai Ar-Raqiq, karena dia adalah orang yang kemudian punya kelemah lembutan hati dan pemaaf, dan dia lebih memilih untuk dapat maaf dan ampunan daripada Allah daripada kemudian dia mengikuti egonya sendiri. Mungkin beda dengan kita. Kalau kita berada dalam posisi gitu, Pak, Ibu, sudah dibantu-bantu kerabatnya, terus kok dia yang memfitnah, menjelek-jelekkan, habis bapak tidak akan memberi. Kalau ada tawaran Allah, jangan begitu, teruskan bantuan, kamu akan dapat ampunan dari Allah dan maaf. Latinara, keterlaluan. Mungkin bisa begitu. Nah, maka kemudian wajar dan pantas kalau kemudian hebatnya Abu Bakar As-Siddiq ini menjadi manusia orang pertama dari umatnya Nabi Muhammad yang masuk surga. Belajarlah dari itu, teruslah mengasah untuk menjadi seperti itu. Nah, kemudian beliau juga diberi julukan Ar-Rahiq, karena apabila dia berada di satu kaum lalu kemudian dia agak lama di sana, maka Abu Bakar itu selalu ingin mengajak orang ke Islam, berdakwah terus, ngajak orang. Jadi jangan berhenti, terus ngajak. Urusan berhasil atau tidak itu terserah. Yang penting ketika Abu Bakar itu berada di satu tempat dan agak lama, dia selalu mengajak kepada kebaikan, terus mengajak kepada Islam. Bapak, Ibu, kalau kemudian pergi ke satu tempat mau agak lama, jangan malas-malasan, diam di situ, jangan. Teruslah melakukan sebuah kebaikan-kebaikan. Nah, Abu Bakar itu diberi gelaran Ar-Rahiq karena beliau itu tidak pernah tidak memanfaatkan waktu. Jika dia pergi ke satu tempat dan dia waktunya mungkin kalau kita 1 bulan lama, dia tidak berhenti, tidak malas-malasan, dia selalu aktif untuk mengajak kebaikan. Bisa kita tiru seperti itu. Kemudian beliau juga diberi gelaran As-Sibaq. Dia adalah sahabat Nabi yang selalu cepat dan sering untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dan ini sudah kita mafhumi bersama. Ada banyak cerita tentang ini. Ketika suatu saat misalnya Rasulullah SAW bertanya, siapa yang hari ini dalam keadaan puasa? Man asbaha minkumul yaum shaiman? Qala Abu Bakar, ana ya Rasulullah. Siapa yang hari ini puasa? Saya ya Rasulullah, kata Abu Bakar. Faman tabi'a minkumul yauma janazah? Qala Abu Bakar, ana ya Rasulullah. Siapa yang hari ini mengikuti jenazah? Dia salat lalu mengantar jenazah, saya, kata Abu Bakar. Faman at'ama minkumul yauma miskinan? Siapa yang hari ini ngasih makan orang miskin? Abu Bakar menyatakan, saya ya Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, faman ada minkumul yauma maridan? Siapa yang hari ini jenguk orang sakit? Lagi-lagi Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah menyatakan, majtama'nu fi imri'in illa dakhalal jannah. Tidaklah amal-amal kebaikan itu berkumpul pada seseorang kecuali dia akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Jadi hebatnya Abu Bakar itu menjadi diberi gelaran bukan cuma As-Siddiq tapi As-Sibaq, karena beliau itu suka banyak melakukan amal dalam satu hari itu.
Dia tidak pernah kemudian tidak memanfaatkan waktu itu. Jadi ketika Rasulullah bertanya kepada jamaah pada waktu itu, hari itu juga tanya, siapa yang hari ini puasa? Saya ya Rasulullah. Siapa yang hari ini jenguk orang sakit? Saya ya Rasulullah. Siapa yang hari ini mengantar jenazah, salat lalu mengantar ke kuburan? Saya ya Rasulullah. Siapa yang hari ini ngasih makan orang miskin? Saya ya Rasulullah. Maka Rasulullah sampai kemudian memuji Abu Bakar, siapa yang kemudian berkumpul dalam satu waktu itu banyak melakukan kebaikan, maka tidak ada balasan kepada dia kecuali dapat surga. Dan Abu Bakar itu seperti itu. As-Sibaq, diberi gelaran sebagai orang yang kemudian cepat sekali, banyak sekali melakukan kebaikan dalam satu waktu itu. Bahkan cerita yang sudah masyhur juga ketika kemudian ada perintah tentang sedekah itu. In tubdus sadaqat fa ni'mahi wa in tukhfu wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Jika dia menampakkan sedekah, maka itu adalah baik sekali. Jika dia menyembunyikannya dan kamu berikan pada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Nah, ketika menjelaskan ini, Ibnu Katsir di tafsir beliau ini berkaitan dengan Abu Bakar dan Umar. Saat ada seperti itu, Umar bin Khattab sudah memberikan separuh hartanya. Dia sudah merasa kemudian mengira itulah yang terbanyak yang diberikan Umar. Tapi ternyata kalah dengan Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar itu memberikan seluruhnya yang diberikan oleh Abu Bakar. Maka sejak itu kemudian Umar bin Khattab menyatakan, la asbikuhu ila syai'in abada. Selamanya aku tidak akan dapat mengalahkan hal apapun kepada Abu Bakar dalam kebaikan. La asbikuhu, maka disebutlah as-sabiq ya. Jadi Abu Bakar itu disebut as-sabiq karena dia begitu sangat cepat, tuntas, total ketika melakukan kebaikan. Maka wajar kalau kemudian Abu Bakar As-Siddiq itu menjadi orang pertama yang menemani Rasulullah masuk surga. Inna amanan nas alayya fi malihi wa sahabati Abu Bakar. Sungguh orang yang paling banyak berkorban untukku dalam harta maupun persahabatan itu adalah Abu Bakar. Jadi sifat-sifat seperti inilah yang kemudian membuat Abu Bakar itu menjadi orang yang pertama kali bersama Rasulullah masuk surga. Paling tidak kita belajar dari itu, jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita ingin meniru dengan sifat-sifat Abu Bakar, pelajarilah sifat-sifat Abu Bakar, orang yang pertama kali dari umatnya Nabi Muhammad yang membersamai, menemani Rasulullah SAW masuk surga. Kalau karakter-karakter itu kita pelajari semuanya, insya Allah menjadi hati yang lemah lembut, pemaaf, tidak mengandalkan ego, lalu kemudian menjadi orang yang banyak melakukan kebaikan dengan cepat dan banyak di satu waktu, lalu kemudian dia bersedekah, bahkan selalu membenarkan, mengamalkan, membenarkan apapun yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka itulah tipe-tipe karakter orang-orang yang ahli surga. Dan menurut riwayat ini, orang yang pertama kali masuk surga itu selain Nabi Muhammad pertama kali, lalu kemudian orang pertama dari umatnya Nabi Muhammad yang masuk surga itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan umat yang pertama kali masuk surga di antara sekian umat yang ada itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Kita ini terakhir kata Rasulullah, tetapi merupakan umat yang awal masuk surga. Berbahagialah kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Maka jangan pernah kemudian kita tidak bersalawat kepada Rasulullah SAW. Karena syafaat Rasulullah akan dihalalkan kepada umatnya yang paling tidak diantaranya saat azan dikumandangkan, lalu kita kemudian menirukan apa yang diucapkan oleh muadzin, lalu setelah azan dikumandangkan kita bersalawat kepada Rasulullah, membaca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah dan seterusnya itu kita baca, aku halalkan syafaatku kepadanya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya Nabi Muhammad yang kemudian akan mendapatkan syafaat dan mengikuti Nabi kita Nabi Muhammad, Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat yang lain masuk surga dan bisa bersama dengan mereka di surga nanti. Amin ya rabbal alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.